Halo pemirsa, kembali bersama Akademi Ali Arkam. Kali ini kita akan masuk ke kelas filsafat untuk masa kita dengan sesi pertama, filsafat. Sebenarnya untuk siapa sih? Ya, teman-teman, kita akan membahas tentang filsafat yang mendapatkan stigma dari banyak orang sebagai sesuatu atau ilmu yang begitu berat, ilmu yang hanya diawang-awang, dan ilmu yang hanya bisa dipelajari oleh segelintir orang. Nah, apa kata mereka atau orang awam, kebanyakan orang itu tentang filsafat? Dari buku Louis Althusser yang menjadi pedoman kita ada beberapa poin. Pertama, orang awam ini menganggap filsafat hanya untuk akademisi. Mereka yang bergerak di dunia pendidikan, di dunia intelektual, akademia begitu, yang cocok disebut sebagai orang yang berkecimpung di dalam filsafat. Sedangkan orang-orang yang katakanlah dokter, teknisi, insinyur itu bukan seorang filsuf atau orang yang bergelut di dalam filsafat. Kemudian yang kedua adalah filsafat ini terlalu abstrak, tidak mendarat di bumi, terlalu mengawang-awang di langit, di udara sana, sehingga kita yang hidup di bumi saat ini tidak mendapatkan faedahnya. Untuk apa filsafat ini di dalam kehidupan praktis sehari-hari? Apa gunanya filsafat ini di dalam menjalani hidup hari per hari ini? Tidak ada kaitannya antara filsafat dengan kehidupan pribadi. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan hidup yang lebih penting daripada kita berfilsafat. Kita berfilsafat tidak memberikan uang, tidak memberi kita makanan. Sedangkan sehari-hari kita butuh untuk makan, kita butuh memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar diri kita sendiri dan juga keluarga kita jika kita punya keluarga, katakanlah anak dan istri atau istri dan atau suami. Jadi kebutuhan hidup ini jauh lebih penting daripada belajar filsafat. Mungkin dulunya orang belajar filsafat di perguruan tinggi atau di SMA, mungkin jika itu di luar negeri, tapi setelah mereka lulus SMA atau lulus perguruan tinggi, mereka melepaskan filsafat itu dan terjun ke dalam dunia keseharian yang seakan-akan tidak ada kaitannya dengan filsafat. Jadi ada 3 poin ini yang orang awam sering katakan, hanya untuk akademisi, filsafat itu terlalu abstrak, dan ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang jauh lebih penting daripada kita berfilsafat. Nah, Althusser kemudian mengajukan 2 pertanyaan penting mengenai filsafat ini sebenarnya untuk siapa. Pertama, Althusser bertanya, apakah benar filsafat ini diasosiasikan hanya dengan pengajarnya? Pengajarnya ini bisa dosen, profesor yang memang ahli, yang cakap di bidang ilmu filsafat. Dan sebenarnya ini tidak terlalu salah karena memang sejak awal mula kemunculan filsafat, katakanlah seperti Plato dan Aristotle, mereka pun mengajar filsafat kepada murid-muridnya. Jadi memang dalam satu sisi filsafat bisa diasosiasikan dengan pengajarnya. Tapi apakah hanya itu saja? Nah, ini akan kita bahas di dalam sesi kali ini. Pertanyaan kedua adalah, sebenarnya apa guna filsafat ini? Yang katanya tadi itu terlalu mengawang-awang, katanya terlalu tidak ada hubungannya dengan kehidupan keseharian. Althusser bertanya, jadi sebenarnya apa guna filsafat? Oke, sebelum menjawab pertanyaan kedua, kita akan menjawab pertanyaan pertama. Apakah benar filsafat itu hanya diasosiasikan dengan pengajarnya, profesor atau dosen filsafat? Mungkin kita bisa ganti istilahnya menjadi filsuf di dalam sesi ini. Mengapa filsuf disebut sebagai filsuf?
Pertama adalah memang seorang filsuf, seorang pengajar filsafat itu bertungkus lumus, berkecimpung atau membenamkan dirinya di dalam literatur filsafat. Filsuf menginterpretasi, menginterogasi, dan bahkan memeditasi literatur filsafat yang harus mereka pelajari. Sehingga mereka terkotak di dalam dunianya sendiri, mereka seakan-akan terpisah dari dunia luar, karena mereka harus mempelajari literatur filsafat, katakanlah Kant, Hegel, Marx, dan mungkin kalau kita tarik jauh ke belakang ada Plato, ada Aristotle. Jadi mereka hidup dalam kotaknya sendiri, mereka terpisah dari dunia luar, dan mereka mempelajari sesuatu yang mereka anggap itu kontemporer. Mereka anggap filsafat sebagai sesuatu yang kontemporer. Jadi misalnya ketika mempelajari Hegel atau Kant, tiba-tiba seorang filsuf ini juga mengutip atau memasukkan pemikiran Plato dan Aristotle serta-merta, lepas dari konteks sejarahnya. Jadi seakan-akan Plato dan Aristotle itu juga hidup di dalam masanya Kant dan Hegel. Jadi menurut mereka, menurut sebagian filsuf ini, ya filsafat hidup di dalam dunia sendiri, selalu bersifat kontemporer, dan mereka tanpa sejarah. Ini yang Althusser bilang konsekuensinya kalau dari poin pertama ini. Filsuf yang seperti ini, mereka hidup dalam dunia tanpa sejarah, karena seakan-akan setiap filsuf sepanjang sejarah ini bertanya dan menjawab hal-hal yang sama, yang mendasar, tanpa ada konteks kesejarahan yang melingkupi pernyataan atau gagasan pemikiran mereka. Lalu, apakah benar filsafat ini tidak bisa diajarkan? Ya, jawabannya sangat sederhana sekali, ya bisa diajarkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Plato, Aristotle adalah seorang pengajar-pengajar filsafat. Tapi mereka bukanlah orang yang mengajar filsafat itu sendiri. Tapi seorang pengajar filsafat, profesor filsafat, mereka mengajarkan cara berfilsafat atau berfilsafat, bukan filsafat itu sendiri. Jadi para pengajar ini mendidik anak muridnya, mendidik murid-muridnya untuk menafsir, untuk menginterpretasi dunia atau menginterpretasi juga literatur filsafat dengan gaya mereka sendiri. Dengan gaya mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika mereka mengajar murid-muridnya di dalam berfilsafat, seorang filsuf, seorang pengajar filsafat akan terlihat berpijak pada kubu yang mana? Kubu idealis atau kubu materialis. Apa perbedaan dari dua kubu ini? Perbedaan filsafat idealis dan filsafat materialis. Yang pertama, Althusser mengatakan filsafat idealis ini mencoba mencari kebenaran atau mencoba mencari pengetahuan itu melalui di dalam diri seorang filsuf. Jadi diri sendiri itulah yang akhirnya mencari kebenaran, mencari pengetahuan. Maka dari itu, filsuf seperti ini terpisah dari dunia luar dan dia membangun kotaknya sendiri, membangun dunianya sendiri. Berbeda dengan filsafat materialis, seorang filsuf materialis mencoba untuk berfilsafat mencari kebenaran dan pengetahuan di luar dirinya, eksternal, bersifat eksternal dari dirinya. Jadi seorang filsuf materialis, mereka tidak mengasumsikan sesuatu itu benar, tapi dia harus meneliti, harus melakukan riset ilmiah untuk mencari
kebenaran atau pengetahuan itu yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, filsuf materialis akan senang untuk berdialog dengan perjuangan sosial, krisis sosial, politik, ekonomi, sesuatu yang berada di luar dirinya. Lalu yang kedua, pemaknaan luas, maksudnya adalah filsafat idealis atau seorang filsuf yang berpijak pada kubu idealis seringkali memisahkan antara filsafat dengan sains, ilmu-ilmu lain. Sehingga filsafat kembali lagi terkotak di dalam dunianya sendiri. Tidak berdialog dengan ilmu-ilmu lain dan sifatnya tidak general, terlalu spesifik. Sedangkan filsuf materialis, mereka mencoba memahami filsafat secara general. Jadi berdialog dengan ilmu-ilmu lain untuk mencari yang tadi, kebenaran dan pengetahuan secara lebih luas dan lebih komprehensif tentunya. Dan ketiga adalah kesejarahan filsafat. Seorang filsuf idealis selalu menganggap filsafat itu bersifat kontemporer. Tentu perlu diperhatikan maksudnya apa. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa Plato yang hidup berabad-abad yang lalu tiba-tiba langsung dikutip di sini di tahun misalnya 2020 tanpa memperhatikan ada konteks-konteks kesejarahan yang menyertai gagasan pemikiran Plato. Jadi seakan-akan filsafat ini muncul dari kevakuman. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada tanpa ada konteks yang menyertainya. Berbeda dengan filsuf materialis yang melihat kesejarahan filsafat, melihat bahwa tidak ada filsafat ini yang muncul dari kevakuman. Selalu ada konteks historis dan bahkan filsafat itu sendiri menciptakan sejarah. Ada konteks historis, sejarah, sosial, ekonomi yang mesti diperhatikan ketika mempelajari katakanlah literatur filsafat. Dan katakanlah misalnya kita mempelajari filsafat Marx gitu. Ada konteks yang perlu juga dipelajari, mengapa filsafat Marx muncul dan apa konteks yang menyertainya. Ya, kita tentu tahu ada kapitalisme. Dan inilah 3 poin penting membedakan filsafat idealis dan filsafat materialis. Akhir kata, Althusser mengatakan, ya, kalau seorang filsuf idealis, dia menganggap tidak semua orang adalah filsuf. Karena orang yang berkecimpung dalam filsafat terpaku pada satu profesi atau pekerjaan, ya, seorang filsuf atau pengajar dosen filsafat itu. Sedangkan bagi seorang filsuf materialis, semua orang adalah filsuf. Semua orang adalah filsuf. Bertanya, mencoba menginterpretasi dunia, mencoba untuk mengetahui kebenaran atau pengetahuan yang berada di luar dirinya, bersifat eksternal, dan tidak serta-merta menjatuhkan vonis benar atau salah dan sejenisnya, tapi melakukan riset ilmiah, melakukan penelitian saintifik, penelitian lapangan, dengan berdialog juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu jelas, dari pertanyaan kita di awal, filsafat ini sebenarnya untuk siapa? Tentu bukan hanya untuk pengajar filsafat atau dosen profesor filsafat, tapi filsafat adalah untuk semua orang. Dan termasuk filsafat untuk kelas pekerja. Sampai di sini materi kita, teman-teman. Sampai berjumpa lagi di sesi yang kedua. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, follow, comment, add, dan share akun-akun media sosial kami di Akademi Aliarkam YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.